Halo semuanya, saya Tata Java dari Sumatera Barat dan ini adalah perjalanan saya berkunjung ke pedesaan-pedesaan yang ada di Sumatera Barat ini. Kali ini, desa yang menjadi tujuan kunjungan kita adalah desa yang bernama Jorong Batu Badindiang. Desa ini berada di Kenagarian Limokoto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Jorong Batu Badindiang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. Yang jika kita berangkat dari kota Bukit Tinggi menuju ke Kabupaten Pasaman, maka pedesaan yang pertama kali akan kita temui adalah Jorong Batu Badindiang. Namun karena saya berangkat dari pusat Kabupaten Pasaman, maka kita akan memiliki kesempatan untuk melewati Monumen Ekuator yang berada di Kecamatan Bonjol. Pada dasarnya, sekarang kita sudah sampai di Jorong Batu Badindiang, karena di sisi kiri dan kanan jalan ini merupakan wilayah dari Jorong Batu Badindiang. Tapi karena salah satu perkampungan di desa ini berada di atas perbukitan, nah perkampungan yang ini, jadi saya berencana memulai perjalanan ini dari perkampungan yang ada di atas bukit ini. Barulah kemudian kita akan turun ke bawah ke perkampungan selanjutnya. Untuk jalan masuk ke perkampungan yang berada di atas bukit tadi, jalan masuknya berada di dekat gerbang ini. Gerbang yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. Dari sini kita belok kanan dan akan memasuki jalan yang kecil ini untuk sampai ke perkampungan tersebut. Sesuai dengan harapan saya, dari sebuah jalanan yang menuju ke perkampungan yang berada di atas puncak bukit. Jalanan di sini mendaki, lalu sedikit menurun, lalu mendaki lagi. Dan permasalahan dari jalanan di sini adalah sudut kemiringannya cukup menantang. Ya, bisa dikatakan jalanan di sini mengarah ke jalanan yang tidak aman atau mungkin berbahaya. Maka kita harus meningkatkan kewaspadaan kita jika baru pertama kali melewati jalanan ini.
Dan akhirnya kita sampai di Jorong Batu Badindiang. Namun muncul permasalahan baru. Yap, benang layangan. Meskipun begitu, dikarenakan tidak adanya cedera yang serius, maka perjalanan tetap bisa saya lanjutkan. Secara harfiah, batu badinding berarti batu yang disusun menjadi sebuah dinding. Hal ini tidak terlepas dari kejadian di masa lalu, masa di mana terjadi peperangan melawan para penjajah. Kala itu, Kecamatan Wonjal masih dikenal dengan nama Alahan Panjang. Ketika peperangan terjadi, masyarakat di sini membuat benteng pertahanan sederhana berupa dinding yang disusun dari batu. Hal inilah yang kemudian membuat nama desa ini menjadi Batu Badinding. Namun sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, sisa-sisa dari benteng pertahanan sederhana ini sudah tidak bisa kita temui lagi. Meskipun begitu, kisah-kisah tentang kepahlawanan orang dahulu masih dituturkan hingga saat ini, dan memang layak untuk diceritakan. Penurunan ini merupakan jalan menuju kampung yang berada di bawah. Kecuraman jalan ini sangat berbahaya. Meskipun kamera tidak bisa menangkap kegamangan yang saya rasakan, tapi sudut kemiringan dari jalan ini jauh lebih menukik dari jalan yang saya lewati sebelumnya. Lalu terpikir satu hal, bagaimana kalau hari hujan? Tentu saja, hal ini akan meningkatkan risiko berbahaya tempat ini meningkat berkali-kali lipat. Dan orang-orang di sini melewati jalan ini setiap hari.
Dahulunya, orang-orang hanya mengenal satu daerah dengan nama Batu Badindiang. Namun karena terjadinya perubahan dan perkembangan, maka Batu Badindiang dibagi menjadi dua bagian, yaitu Batu Badindiang Selatan dan Batu Badindiang Utara. Dan sekarang kita sedang berada di Batu Badindiang Selatan. Mungkin peperangan yang terjadi di zaman dahulu telah memporak-porandakan tempat ini. Tapi bisa kita lihat sekarang, masa-masa damai pada zaman ini sebagai hasil dari perjuangan orang-orang di masa dahulu. Dan sebagai generasi yang menikmati hasil perjuangan tersebut, sudah selayaknya lah kita bersyukur. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan kita ini. Berjalan menelusuri tempat ini rasanya seperti melewati kapsul waktu yang terawetkan dengan baik. Rumah-rumah di sini bergaya klasik masa lalu yang masih terawat dengan baik. Kira-kira adakah perubahan antara masa lalu dan masa sekarang ya?
Di akhir perjalanan ini, saya bertemu dengan abang ini. Oh, Pantai Biru nah. Beliau mengatakan, di ujung jalan di persawahan ini, kita akan menemukan sebuah tepian sungai. Tepian sungai ini biasa disebut oleh masyarakat di sini dengan nama Pantai Biru. Beliau bercerita akan mengambil kelapa di dekat lokasi Pantai Biru ini, dan saya pun memutuskan untuk mengikutinya. Oh ya, sebenarnya saya segan untuk bertanya siapa namanya. Tapi ketika abang ini berpapasan dengan temannya, saya dengar bahwa beliau dipanggil dengan nama Anto. Jadi saya berasumsi nama abang ini adalah Bang Anto. Ternyata Bang Anto ini adalah orang yang suka bercerita. Ia bercerita tentang banyak hal. Tentang asal-muasal nama dari Jorong Batu Badindiang, tentang perang yang terjadi di zaman dahulu, dan saya merasa bahwa cerita ini mungkin adalah bagian dari obrolan sehari-hari dari masyarakat di sini. Terkadang abang ini juga bercerita tentang harga dari hasil alam yang terus menurun, dan juga tentang pupuk tanaman yang mahal dan susah didapat. Dan mungkin saja apa yang dirasakan oleh abang ini juga dirasakan oleh kebanyakan petani yang berada di negeri ini.